menuju ke arah graveyard. Dimana kalau kita lihat Bang Skala ternyata graveyardnya ini akan menjadi zone. Dan ini bakalan menguntungkan banget buat beberapa tim yang mungkin lebih didominasi oleh drop zone yang ada di atas. Cuman kalau misalkan kita lihat untuk sementara beberapa tim udah pada ngedrop juga ke tempat masing-masing. Kalau misalkan kita lihat Factory, ternyata Galaxio ini juga sudah mendekat ke arah salah satu player dari GPX, Bang Skyla. Yes, tapi kalau ngelihat dari arah pergerakannya sendiri, menurut gua teman-teman dari Galaxio bakal lebih memiliki yang namanya resiko lebih karena memang terpaut cukup jauh ya. Dari Factory menuju ke Clock Tower itu masih cukup jauh. Cukup berbeda dengan halnya Pochi menuju ke Factory itu masih cukup berdekatan, man. Setuju, kalau Pochi ke Factory itu kita nggak usah jauh-jauh atau mungkin nggak usah susah payah buat cari vehicle buat masuk ke arah Factory. Cuman kembali lagi kalau misalkan tempatnya itu kan lumayan open field juga. Jadi kalau misalkan mau nyamperin paling enggak ya harus banyak hal yang diperhitungkan ya, entah minimal kayak punya satu wall dulu mungkin. Yes. Atau at least lu kayak berlindung di balik obstacle. Dan kalau kita lihat ternyata King Strawhead sedang mendapatkan seorang looting di arah lain, Bang. Yes, di mana udah ada satu fight yang terpecahkan antara Kings dan juga MPX. Satu orang sudah berhasil knockdown. Di lane sisi, Kimmich juga berhasil didapatkan oleh seorang Devito yang melakukan backstabbing kali ini. Bakal langsung dikomit ke arah depan. Kali ini seorang Raf menjadi orang paling depan untuk menyelamatkan teman-temannya tentunya. Ada satu kill leader dari Galaxio. Nothing sudah knockdown, bakal coba untuk di-revive. Tapi satu penggunaan Chrono yang sangat baik kali ini. Lipsy bakal datang untuk menyelamatkan teman-temannya turun ke daerah bawah. Nothing berhasil di-revive. Dan kali ini Lipsy berhasil menumbangkan seorang Nothing. Cukup sulit untuk MPX. Dan itu dia. Madura Prime harus menjadi satu tim yang dipulangkan ke arah lobby di round pertama matchday ketiga kali ini, Arman. Oh my god, cepet banget pertarungan yang terjadi di area observatory. Kalau misalkan kita lihat tadi, sangat disayangkan sekali bahwa dari seorang Strawhead yang terculik oleh salah satu player dari Madura Prime karena tadi memang sempat ada satu skill chrono yang diaktifkan oleh salah satu player dari Madura Prime yang ngebuat Strawhead itu kayak gak expect. Ternyata dia itu ngeluarin chrono bukan buat melindungi dirinya di dalam, tapi setelah dia nge-pop up chrono, dia itu langsung keluar dan memberikan satu surprise attack ke arah seorang Strawhead. Tapi sepertinya nggak masalah karena Strawhead masih bisa di-revive lagi dengan revive token. Yes, dan tentunya tadi ada satu pergerakan yang menurut gue membuat MPX itu jadi sangat dirugikan, yaitu flanking dari seorang Limsy ya, yang otomatis teman-teman dari MPX sendiri benar-benar signifikan. Masih belum terlalu signifikan. Amex sudah kehilangan sekitar 40% HP-nya, man. Iya. Tapi jujur aja ini jadi satu posisi yang cukup enak banget buat tim Aura Ignite ketika mereka ada di posisi atas untuk mendapatkan free hit ke arah teman-teman dari RBL. Cuman yang jadi masalah adalah ketika mungkin nanti mereka terlalu lama di atas, mereka udah terlalu lama buat melakukan stray down untuk mencicil beberapa damage dari tim RBL. Kalau misalkan mereka kurang resource, mereka maksa turun bisa aja ditungguin balik. Tapi ternyata kalau misalkan kita lihat di area kota tua, sepertinya juga terjadi tembak-tembakan antara TPOP dan juga GPX. Yes, di mana seorang Devito kali ini sudah mulai ditabrak begitu saja, dan Freya berhasil mendapatkan knockdown-nya, langsung dipulangkan ke lobby seorang Devito kali ini yang cukup terpisah jauh dengan kawan-kawannya, Arman. Oh my god, sangat disayangkan sekali ya. Bisa dibilang Devito kan salah satu predator juga di season sebelumnya, tapi dia harus keculik oleh keempat player dari TPOP. Tapi emang jujur aja posisi Devito udah kelok banget sih. Dia udah nggak bisa kemana-mana karena lu lihat aja Bang, tadi dia cuma bisa berlindung di balik sebuah batu. Sedangkan ketika dia berlindung di balik batu, bagusnya adalah dia itu masih bisa ngehindarin damage dari area tower ataupun area bukit yang ada di kota tua. Cuman saya melakukan hiding position di batu, dia ditabrakin. Makanya kayak udah serba pasrah aja. Tapi gak masalah, Nice Try paling gak dari game GPX masih ada kurang lebih 3 orang lainnya. Dan gua rasa Devito harusnya masih bisa dihidupin. Tapi ternyata IOG bakalan berperang. Yes, di mana seorang Mr. Kepo akhirnya berhasil mendapatkan seorang Azriel. Gua rasa kali ini IOG gak bakal coba untuk melakukan engage lagi karena seorang Jafranya juga sudah berhasil di-pick off oleh seorang bule menggunakan core-nya kali ini, Arman, menyisakan 2 orang saja dari tim IOG. Yes, gue rasa di sini kalau misalkan IOG terlalu maksain buat ngehajar keempat orang atau mungkin keempat player
dari tim TCE ini bakalan jadi satu posisi yang bener-bener ngerugiin buat IOG ya. Dan gua rasa ketika mereka udah tahu nih kehilangan dua personilnya, kehilangan dua rosternya, mereka coba memilih untuk mencari zona yang lebih aman, dan itu pun tetap worth it sih. Paling nggak dari mereka itu nggak terlalu tusuk-tusuk banget di posisi ke-11. Tapi kita nggak tahu juga nih skenario nya bakalan seperti apa. Apakah IOG ini akan menggunakan revival point, atau mungkin mereka bakalan ngumpulin beberapa koin atau token untuk menghidupkan kedua temannya yang tadi sempat ditumbangkan oleh Tang City Esports. Iya bener juga, tapi memang menurut gua Tang City untuk melakukan satu pergerakan rotasi kedua mereka ke daerah pick bawah itu udah bagus banget ya, karena mereka bisa melakukan defending di lane sisi. Mereka juga kalau misalkan harus dipaksa fight, mereka cukup berdekatan dengan yang namanya revival point ya. Iya. Jadi itu benar-benar menjadi satu bisa gue bilang keuntungan kayak untuk mereka benar-benar jadi lebih mudah lah man. Kayak kalau misalkan lu harus knockdown ada revival system dan itu dekat sama lu, jadi bisa langsung benar-benar hidup lagi gitu. Iya, skenario-nya sih pengennya seperti itu ya. Cuman pada kenyataannya ternyata mereka juga nggak jadi nge-trap. Ada beberapa dari drone, dan ternyata di sini TCE malah ketemu dengan tim Bigetron Rosugo. Oke, Bigetron Rosugo yang harus bermain secara bertiga aja kali ini. Dan kalau kita lihat untuk Bigetron sendiri yang bermain bertiga, mereka nggak mau benar-benar kayak nurunin temponya ya. Mereka masih pengen benar-benar galak aja. Dimana seorang Jafra kali ini udah berhasil di pick off lagi. IOG yang sudah melakukan reviving terhadap 3 orang teman yang sudah terculik tadi, benar-benar harus keculik lagi. Yang artinya resource mereka udah benar-benar minim nih man. Dan teman-teman dari Tang City Esports itu udah benar-benar dapetin 3 poin eliminasi. Ya ini udah lumayan banget sih ketika mereka dapetin 3 eliminasi, dan mereka sekarang mencoba untuk masuk ke dalam zona. Tapi ternyata mata tua bakalan berdarah. Yes, sudah ada seorang Kimis juga yang mulai ditabrak oleh seorang Bapia. Jump shot dikeluarkan, tapi double vector kali ini bakal menjadi senjata utama seorang Kimis melawan seorang Sora yang udah mulai terknackdown begitu saja. Menyisakan 2 orang, tapi kali ini Freya-nya bakal ditinggal karena teman-teman dari TP yang menyisakan 1 orang bakal coba untuk menyelamatkan poinnya. Nggak bakal berhenti sampai di situ karena teman-teman dari Tang City bakal coba mengamuk lagi. 1 granat mulai dilemparkan oleh seorang Lipsi dan tembakan juga sudah dikeluarkan. Lipsi sudah mulai terknackdown, tapi Straw Hat dari kejauhan sudah melakukan covering untuk teman-temannya. Di jump shot oleh seorang Mr. Kenpo, masuk ke daerah dalam, langsung dicari lagi di mana lawannya. Straw Hat bakal coba untuk naik ke atas dan melakukan reset terlebih dahulu. 1 keunggulan berhasil didapatkan oleh Tang City Esports. Yes, kita di sini dihadapkan dengan 2 POV yang berbeda ya. Tadi antara Galaxio dan juga TPOP yang sempat melawan peperangan, tapi pada akhirnya di situ salah satu player dari TPOP harus meninggalkan temannya mungkin untuk menghidupkan kembali temannya. Tapi kalau misalkan kita lihat dari arah TCE yang barusan berperang juga dengan tim King, tadi sebenarnya TCE itu mendapatkan advantage yang cukup bagus banget. Mereka berhasil menculik 2 player dari King, walaupun memang pada awalnya dari TCE itu sempat dicegah duluan oleh tim Kings ya. Tapi pada akhirnya mereka masih bisa ngebalikin keadaan. Dan sekarang kalau misalkan kita lihat Tang City Esports lebih memilih untuk mendekat ke arah bibir zona dan malah coba ngebegal balik tim King yang tadi sempat pengen ngecegat mereka duluan, Bang Skyla. Ya, dan ini merupakan satu keputusan yang menurut gue jadi cukup bagus ya untuk teman-teman dari Tang City, karena mereka nggak mau memaksakan untuk coba naik ke daerah atas walaupun mereka tahu tersisa 1 orang, tapi respect dari mereka ini bisa gue acungin jempol ya. Mereka nggak mau yang namanya ngedisrespect musuh lo walaupun tersisa 1 orang. Mereka masih coba mengedepankan objektif mereka, yaitu masuk ke zona selanjutnya dan menghiraukan 1 orang yang walaupun sebenarnya bisa mereka take down, tapi ada chance di mana mereka juga bisa ke pick off 1 persatu dari daerah atas atau lantai 2-nya tadi man. Gue setuju banget sih, tapi kita sebelum bahas lagi, ternyata ada perang lagi. Yes, di mana seorang IOG Bang akhirnya berhasil mendapatkan seorang Rama dari The Pillars OP yang udah harus tertunduk dan dipulangkan di posisi ke-11 kali ini Arman. Oh my god, tapi di sini perjuangan mereka belum berhenti Bang, karena dari NXL juga bisa dilihat kita lagi patroli juga sambil mengamankan beberapa spot yang ada di dekat-dekat zona, dan ternyata Kings masih bisa dari seorang Straw Hat ya masih bisa menghidupkan beberapa temannya. Dan tadi gue setuju banget sama yang lu omongin soal dari tim TCE yang langsung
coba mengamankan tempat aja karena bisa aja ketika dia terlalu maksain buat ngajar satu orang Strawet yang tersisa, malah dari tim TCI ini dikepung oleh tim GPX yang kebetulan posisinya ada di dekat mereka, Bang. Betul sekali, dan kali ini kita beralih sedikit pembahasan ke daerah NXL yang sudah melakukan patroli dan zona juga sudah mulai merapat ke zona keempat. Kali ini tersisa sekitar 10 tim dan 37 orang yang hidup, di mana Aura yang tidak bergerak sama sekali ternyata masih mendapatkan zona selanjutnya, man. Oh my god, ini bakalan susah banget sih kalau misalkan dilihat, dan sampai ketiga player dari Kings yang sempat dihidupkan, mereka kayak udah nggak bisa kemana-mana lagi selain mereka bertahan di atas satu mercusuar yang cukup tinggi dengan resource yang terbatas. Tapi yang bagus adalah mereka ini dapat zona Mereka sebenarnya. di dalam zona, Iya. dan posisi mereka ini susah banget buat di spot sama musuh-musuh yang lain loh. Jadi bisa gue bilang walaupun mereka tadi harus kehilangan resource-nya, mereka harus dibunuh sama tim Tang City, tapi setidaknya gue rasa untuk masuk ke posisi 5 besar dengan posisi yang seperti ini nggak bakal terlalu sulit untuk mereka kalau mereka bisa menghindar dari lawannya, man. Sebenarnya sih begitu, Bang. Tapi kalau ngomongin menghindar ya, barusan di sini kita lihat dari seorang Raf yang berusaha menghindar di balik sebuah airdrop, tapi dia juga terkena hit dari arah bawah. Sebenarnya posisi mereka itu udah aman, tinggal bagaimana caranya mereka nanti bertahan sampai zona akhir. Apakah bakalan bisa bertahan sampai 5 besar atau enggak? Gue juga masih sedikit agak penasaran. Tapi kalau misalkan kita sedikit beralih di patahan yang cukup curam sekali, ternyata barusan ada juga Skylar yang barusan dilepas oleh tim Galaxio, dan gak lama lagi perangnya bakalan segera pecah. Iya, sudah ada satu tembakan dari seorang IOG Lord ke arah teman-teman dari NXL yang sedang melakukan rotasi. Kali ini bakal langsung diturunin. Irazor dengan double vector yang bakal coba untuk masuk ke daerah pertahanan lawannya. Bakal langsung ditembakin begitu saja, dan kali ini Lord bakal coba untuk melakukan tembakan ke arah seorang Jar. Udah langsung terkejauh begitu saja dari kejauhan. Ada Galaxio yang bakal menjadi orang ketiga kali ini, di mana Aziel bakal coba untuk menyelamatkan seorang Bank terlebih dahulu. Oh my God. NXL yang menabrak ternyata harus cukup puas di posisi ke-10, sementara GPX berhasil dipulangkan di posisi ke-9, di mana zona bakal bergerak menuju ke zona ke-5, dan masih ada 8 tim yang survive, Arman. Oh my god, ini peperangannya udah mulai pecah di mana-mana. Beberapa tim udah pada tereliminasi juga, sampai pada akhirnya Tang City Esport yang tadi awalnya masih ada 4 orang, mereka hanya tersisa 2 orang lagi. Tapi kalau kita lihat ternyata Galaxio masih belum menyerah, dan mereka bakalan mencoba gambling maju ke arah depan, dan ternyata satu tembakan yang berhasil meng-knock down seorang Kimis dan juga Matchdi. Yes, di mana seorang Randy kali ini bakal coba untuk menyelamatkan 2 orang temannya yang sudah tersungkur di balik blue wall karena ada tembakan dari seorang King Dix menggunakan AWM-nya kali ini, di mana Galaxio Ahnaf juga masih coba bersembunyi di balik beberapa patahan yang dia miliki saat ini, Arman. Tersisa 8 tim, 15 menit game berjalan, 20 orang yang masih bertahan, dan 3 tim yang berada di dalam zona selanjutnya, Arman. Wah, ini sih kalau misalkan kita ngomongin zonanya, ternyata zonanya sedikit agak tidak berpihak untuk tim Ting ya. Ya. Gua rasa cuman sedikit banget kalau misalkan mereka masuk ke dalam zona tuh bener-bener tipis, dan gua rasa dengan spot yang setipis ini Kings masih bisa berpotensi untuk ditembak dari arah bawah, dan ternyata Amek berhasil mengending seorang bule, sehingga sekarang cuma tersisa 7 tim lagi yang akan berperang. Dan kali ini Aura sudah secara perlahan turun ke daerah bawah dengan segudang resource yang mereka miliki, menetaskan Mr. Wager-nya. Gua rasa mereka udah punya banyak banget blue wall untuk melakukan engage kali ini. Mereka turun ke daerah bawah. Rosman bakal menjadi orang pertama yang melakukan scouting ke arah depan. View, granatnya harus terpantul. Lord berhasil mendapatkan seorang Randy di kejauhan, tapi ada tembakan yang sangat baik dari seorang Dix. Dari daerah atas ada seorang King Dix menggunakan AWM-nya dengan sangat baik dan on point, menumbangkan 1 orang, yaitu View. Tapi dibalaskan langsung oleh seorang Rosman kali ini nampaknya, Arman. Oh my god, kalau misalkan dilihat di situ Limsy dan seorang Kings yang bisa tertolong lagi di sekitar Limsy, dan ternyata Kings juga cuma di posisi keempat. Sisa 3 tim doang. Ini bakal jadi ajang pembuktian apakah dia untuk Rebellion, Sesalvaing, atau mungkin Aura ini. Yes, di mana akhirnya Sesalvaing harus duduk di posisi ketiga, menyisakan 2 tim aja, yaitu Aura dan juga RBL kali ini, di mana seorang Amek sudah maju ke depan, langsung komit ke arah depan, langsung ada gol yang cukup cepat kali ini. Gus harus terkena down di sana, menyisakan seorang Rosman dan juga Amet yang melakukan duel kali ini. Bakal coba untuk maju ke depan lagi, Amerta dengan respon gol yang sangat baik kali ini, coba untuk di knockdown. Rosman berhasil mempick off, tapi gak cukup kuat, dan Aura Ignite harus cukup kuat di game kedua, dan kali ini RBL menjadi raja di round pertama pada matchday kali ini, Arman. Congratulations for